Hai, saya Dani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan PHP untuk mengolah inputan dari pengguna. Akan ada dua demo pada video kali ini. Demo yang pertama adalah pembuatan sebuah form sederhana dan diproses oleh bahasa pemrograman PHP. Pada demo ini akan ditunjukkan dua buah metode yang biasa digunakan untuk pembuatan form pada website. Demo yang kedua adalah penjelasan hubungan antara HTML input types dengan struktur data yang akan dihasilkan pada saat memproses masing-masing input. File demo dapat diakses pada GitHub pada folder PHP Form Handling. Untuk itu langsung saja kita akan buka Visual Studio Code dengan browsernya. Nah, pada folder PHP Form Handling di sini ada dua buah file yang nanti akan kita gunakan pada demo ini. Yang pertama adalah getPost.php sama yang kedua adalah htmlinputtype.php. Kita buka dulu yang getPost.php. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah form. Form yang pertama dan form yang kedua. Kalau diperhatikan di sini yang membedakan adalah metode yang digunakan. Yang satu menggunakan metode post, yang satu menggunakan metode get. Untuk fielding di sini masing-masing ada memiliki username dengan input type text. Username dengan input type text, kemudian password dengan type-nya adalah password. Password, type-nya adalah password. Kemudian masing-masing memiliki tombol submit. Jadi di sini ada atribut action-nya adalah get_post.php. Nah, atribut action itu adalah atribut yang digunakan untuk mendefinisikan file PHP mana yang digunakan untuk memproses inputan ketika form tersebut disubmit. Sedangkan kalau metode itu adalah metode yang digunakan. Di sini satu menggunakan metode post, satu menggunakan metode get. Kemudian di bagian atas, karena ini diproses oleh dirinya sendiri, di bagian atas saya sudah menambahkan if $_post echo post method. Kemudian printr. Printr di sini digunakan untuk melihat isi array tanpa menggunakan sebuah perulangan. Sedangkan yang bawah kurang lebih sama, tetapi di sini yang dilihat adalah get-nya, parameter get-nya. Oke, kita buka dulu filenya getPost.php. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah di sini hasilnya yang ditampilkan adalah formnya. Form yang pertama, form yang kedua, seperti itu. Oke, kita coba isi dulu yang post method. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian saya kirimkan. Oke, nah di sini kalau kita perhatikan, percabangan masuk ke yang atas, di mana $_post-nya dianggap true. Kemudian dia melakukan printr, isi datanya adalah username post, password post. Dan ini adalah value-nya. Associative array. Seperti itu. Nah, associative array di sini juga perlu diperhatikan indeksnya. Jadi indeks yang digunakan itu adalah name-nya. Username post dan password post. Ini adalah indeksnya. Seperti itu. Oke, sedangkan value itu adalah yang diinputkan oleh pengguna. Oke, kita coba yang berikutnya. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kirim get. Nah, kalau diperhatikan di sini, kurang lebih keluarannya sama, tetapi dia masuk ke percabangan yang kedua. $_get-nya dianggap true, kemudian dia memproses seperti ini. Sama seperti tadi, sama seperti metode post. Di sini dia menghasilkan associative array, di mana indeksnya adalah username get dan password get. Value-nya yang tadi diinput. Seperti itu. Nah, satu hal lagi yang membedakan. Coba kita perhatikan di bagian atas. Pada bagian atas, di sini ketika kita menggunakan metode get, URL-nya berubah, alamatnya berubah. Oke. Sedangkan kalau tadi kita menggunakan metode post, kita coba sekali lagi. Di sini tidak terlihat di alamat. Jadi di sini metode get tidak cocok
digunakan untuk mengirimkan data bersifat private seperti password. Itu yang membedakan dua buah metode tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, di sini dalam satu file ada dua buah form. Form yang pertama dan form yang kedua. Nah, ketika form yang atas saya submit, data yang dikirimkan itu hanya sebatas yang terbungkus form ini saja. Kita coba isi keduanya. Seperti ini. Kita kirimkan yang atas 123 ya. Yang muncul adalah 123 123. Sedangkan inputan yang berada pada form get tidak dikirimkan. Seperti itu. Oke. Di sini saya mau menambahkan satu hal yang namanya input type disable. Kita jalankan. Nah, kalau diperhatikan di sini kita nggak bisa ngeklik. Oke. Kita nggak bisa ngeklik. Kemudian kalau kita isi yang atas, kemudian kita kirimkan nilainya, yang dikirimkan hanya yang tidak di-disable saja. Oke. Jadi ini adalah atribut disable. Itu cukup penting dan sering menjadi permasalahan ketika kita melihat sebuah form. Kemudian kita juga bisa memberikan atribut yang kedua. Atribut yang cukup penting berikutnya adalah atribut yang kedua, di mana ini adalah atribut value. Atribut value digunakan untuk memberikan nilai awal pada input. Kita coba beri 1, 2, 3, 4. Oke. Ketika halaman ini saya enter, data awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada prinsipnya, saat pengguna mengisikan sebuah input, maka atribut value yang akan selalu berubah sesuai dengan inputan dari pengguna. Itu adalah atribut value. Oke. Nah, ini adalah demo yang pertama. Kemudian kita akan coba lanjut ke demo yang kedua. Di sini kita sangat penting memahami yang namanya input type. Nah, pada demo yang kedua kita akan fokus terhadap input type. Kemudian kita buka filenya html input type.php. Kemudian hasilnya kita buka juga. Oke, html input type.php. Jadi idenya adalah kita akan melihat input type-nya apa saja, kemudian hasil HTML form-nya seperti apa saja untuk masing-masing input type, kemudian output ketika input type masing-masing input type di sini di submit. Oke, kita lihat yang pertama di sini. Oke, baris yang pertama adalah input type text. Itu adalah input type yang paling sering digunakan untuk menerima inputan pengguna berupa teks biasa. Bisa juga berupa angka, bisa juga berupa simbol. Seperti itu. Oke, ketika disubmit di sini, outputnya seperti ini. Outputnya yang ini. Oke, sesuai. Kemudian yang kedua, input type color. Input type color di sini digunakan untuk memilih warna. Oke, memilih warna. Kemudian di sini juga sudah tadi sudah muncul. Outputnya adalah heksadesimal. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah type radio. Oke. Nah, jadi input type radio di sini digunakan untuk memaksa pengguna memilih satu dari beberapa opsi. Biasanya digunakan untuk pilihan jenis kelamin. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Jadi di sini ada dua buah kelompok radio dengan nama input radio dengan nama radio. Kemudian yang kedua adalah input radio juga, tetapi namanya adalah radio 2. Nah, di sini atribut name itu harus sama agar radio buttonnya dapat berfungsi. Coba kita lihat. Ketika A1 dan A2 saya pilih, dia sifatnya bergantian. Sedangkan ketika saya sudah milih A2 kemudian saya memilih B1, di sini dapat dilakukan. Oke. Kemudian kalau saya submit, yang dipilih itu adalah yang dikirimkan. Jadi kalau saya hanya pilih B2 kemudian saya kirimkan, di sini hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya membuat pengecekannya adalah $post kemudian dengan iset untuk indeks radionya. Oke. Kemudian input type yang selanjutnya itu adalah input type untuk checkbox. Pada prinsipnya checkbox digunakan untuk memilih beberapa opsi yang disediakan.
Nah, di sini karena kita bisa memilih lebih dari satu, maka name-nya harus dituliskan dalam bentuk array seperti ini. Checkbox kurung siku buka, kurung siku tutup. Itu nanti struktur datanya yang dikirimkan itu adalah dalam bentuk array. Makanya di sini saya membutuhkan sebuah for each untuk menampilkan. Seperti itu. Oke, kita coba pilih B dan C. Ketika saya submit, di sini B dan C-nya muncul. Oke, jadi yang dicek itu adalah yang dikirimkan. Kemudian input type email pada prinsipnya sama seperti input type text, tetapi di sini ada validasi untuk alamat email. Oke, misalkan saya ketikkan S, kemudian saya submit, di sini error. Tapi kalau saya berikan alamat email yang tepat, email@email.com, saya submit, bisa seperti itu. Nah, kemudian input type number, ini email, kemudian input type number. Nah, input type number sama, tetapi di sini digunakan untuk memilih angka saja. Kalian tidak bisa isikan huruf atau simbol di sini. Oke, kalau dikirimkan kurang lebih sama, hasilnya adalah 3. Seperti itu. Yang berikutnya adalah input type date. Oke, jadi input type date di sini digunakan untuk memilih tanggal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu tanggalnya formatnya adalah tahun, strip bulan, strip tanggal. Seperti itu. Jadi ini input type date. Oke. Kemudian kalau yang input type time prinsipnya sama juga. Di sini dia digunakan untuk memilih waktu. Oke, ketika dikirimkan sifatnya sama seperti ini, string formatnya. Kemudian kalau yang input type month, bulan, digunakan untuk memilih bulan dan tahun. Kalau saya kirimkan tahun, strip bulan saja, seperti itu. Kemudian kalau yang input type password, di sini sama seperti teks, tetapi tidak terlihat di masking inputan usernya. Tapi kalau dikirimkan, hasilnya sama, itu berupa teks saja. Kemudian text area di sini sama seperti input type text, tetapi dia bisa new line. Tapi ketika dikirimkan, new line-nya menjadi white space. Nah, white space di sini nanti masih harus diolah lagi. Karena pada prinsipnya kan HTML tidak bisa white space enter langsung, tidak bisa. Harus menggunakan tag BR. Oke. Kemudian ada yang namanya combo box atau select option. Nah, select option di sini pada prinsipnya memaksa pengguna memilih salah satu juga, sama seperti radio, tetapi bentuknya berbeda. Oke. Jadi select option yang dikirimkan itu adalah value-nya. Oke, ketika saya pilih 2 tadi, yang dikirimkan adalah value 2. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya input type hidden. Hidden di sini digunakan untuk data yang bersifat tidak boleh dilihat oleh pengguna, tapi perlu ditampilkan di depan. Harus ditampilkan di depan, seperti biasanya ID gitu. Misal di sini value-nya adalah vHidden, ketika saya kirimkan isinya adalah vHidden. Sedangkan kalau untuk yang berikutnya ada input type reset. Reset di sini digunakan untuk ngosongin data. Reset kosong lagi, seperti itu. Nah, khusus untuk input type reset di sini dia tidak mengirimkan apa-apa. Kita coba hapus komennya di sini. Kemudian saya submit, di sini akan muncul error. Kenapa? Karena reset tidak ikut dikirimkan sebagai data. Oke. Kemudian input type submit. Jadi input type submit di sini digunakan untuk mengirimkan semua data form di sini dikirimkan ke halaman action-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah HTML input type. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.